Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pada tanggal 29 Juni setiap tahun diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional, di mana momen tersebut merupakan salah satu upaya atau bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat akan pentingnya membentuk atau memiliki keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Upaya pembangunan keluarga ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kemajuan suatu bangsa juga. Jadi pada hari ini seperti apakah upaya pembangunan keluarga di Kabupaten Tapin dalam rangka Hari Keluarga Nasional pada tahun 2020. Untuk membahas hal itu, hari ini kita secara eksklusif akan berbincang langsung bersama Bupati Tapin, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Arpan MM yang saat ini sudah bersama saya juga di sini. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini harus ekstra menjaga kesehatan ya Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini juga pemirsa kita ditemani oleh Bapak Haji Nur Ifansyah SKMMS selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Tapin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Gimana nih kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah mungkin kita langsung saja nih beranjak ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Untuk Pak Bupati dulu nih, berkaitan dengan upaya pembangunan keluarga nih Pak. Di situ ada termasuk juga dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Nah, program tersebut termasuk dalam wajib non pelayanan dari pusat yang harus ada di daerah nih Pak. Iya. Yang saya ingin tanyakan apakah ada korelasi atau hubungan dengan RPJMD Kabupaten Tapin? Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ya tahun 2020. Persisnya pada tanggal 29 Juni. Ya. Mudah-mudahan dengan Hari Keluarga ini masyarakat kita secara nasional Kabupaten Tapin juga mudah-mudahan kualitasnya bisa lebih baik ke depannya. Amin. Kemudian sesuai dengan ini pertanyaan tadi bahwa bagaimanapun kita di Kabupaten Tapin sudah berusaha semaksimal mungkin dan setiap tahun kita masukkan dalam RPJMD yang kita tetapkan 5 tahun sekali. Kemudian dalam RPJMD juga dituangkan dengan misinya itu ada 5 poin yang harus kita benahi. Yang pertama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan infrastruktur, kemudian mewujudkan iklim investasi dan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, good government. Kemudian kami juga berharap bahwa bagaimanapun penduduk kita di Kabupaten Tapin ini mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi pada 2020 dan sampai 2040 ya ke depan menjadi penduduk yang nanti terutama kaum remaja, milenial yang berkualitas lah. Yang berkualitas. Supaya besok-besok tuh kalau ada lapangan kerja kita siap pakai. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa poin yang diterapkan dalam RPJMD dalam mendukung program kependudukan dan keluarga berencana ini. Baik, kita beralih ke Bapak Nur Ifansyah nih Pak. Pada tanggal 29 Juni 2020 ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Dan untuk tahun ini yang ke-27 mengusung tema BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, apa saja yang berubah dari BKKBN kalau dilihat dari tema tersebut Pak? Nih, terima kasih, mohon izin Bapak. Jadi yang kalau menurut BKKBN itu sekarang sejak kepemimpinan Bapak Hasto Wardoyo itu memang ada beberapa perubahan. Baik. Jadi kalau hemat kita itu ada 3 perubahan lah yang nampak gitu kan. Yang pertama adalah orientasi yang baru, kemudian cara baru, dan pendekatan yang baru. Baik. Jadi orientasi baru itu adalah kita sasarannya kemana. Jadi sekarang ini sasarannya adalah kepada kaum remaja, kaum milenial. Karena seperti apa yang Bapak Bupati sampaikan tadi adalah kaum remaja inilah yang nantinya akan membangun bangsa kita ini bangsa. Sebagai penerus bangsa.
Karena BKKBN melihat bahwa untuk selama ini 35% dari bangsa Indonesia itu adalah kaum remaja. Nah, jadi ada dua aspek yang dilihat, karena kaum remaja itu adalah yang pertama adalah dari sebagai subjek pembangunan, seperti apa yang dikatakan Pak Bupati tadi, adalah untuk ke depannya bisa lebih bagus lagi untuk memimpin bangsa kita. Kemudian yang kedua adalah remaja itu adalah sebagai calon pasangan usia subur. Okay. Nah, jadi bagaimana mereka merencanakan itu? Nah, itu sebagai yang pertama tadi adalah orientasinya. Kemudian yang kedua adalah mengenai cara. Caranya ini kita adalah yang pertama adalah membina karakter, mendidik karakter para remaja kita, pengetahuan mereka kita berikan, terutama masalah kesehatan reproduksinya, kemudian juga masalah pengetahuannya yang lain, gitu kan. Nah, itu juga salah satu caranya. Kemudian secara ininya kita mengaitkan dengan kebiasaan kaum remaja, dengan sistem media sosial misalnya begitu, dimana dari segi lambangnya pun berubah. Lambangnya kita berubah sekarang. Jadi lambangnya ini yang dulunya ada 2 anak, orang tua ada 2 anak ini kiri kanan, sekarang berubah menjadi seperti ini. Ini Pak. Lambangnya berubah. Nah, jadi warna biru ini sebagai lambang BKKBN yang baru, warna biru sebagai lambang biru, sebagai kemapanan BKKBN untuk selalu sebagai mitra kerja. Kemudian ini ada beberapa elemen yang tergabung di sini. Jadi pertama adalah seperti lingkaran ini, itu kalau kita lihat adalah sebagai seperti orang yang kalau dilihat sebagai lambang cinta kan, nah love di sini. Nah, itu artinya kita dengan sistem dengan penuh kasih sayang lah membina remaja kita. Nah, kemudian juga secara sepintas terlihat seperti orang merangkul. Artinya BKBN merangkul kaum remaja. Kemudian juga seperti kupu-kupu juga bisa dilihat di sini. Artinya kupu-kupu kan berproses tuh seperti metamorfosa. Nah, itulah secara ininya, secara lambang seperti itu. Jadi berubah seperti itu ya Pak ya, BKBN di tahun 2020 ini mengalami perubahan yang tentunya juga sangat menunjang sekali untuk remaja kita ke depannya seperti itu ya Pak ya. Tagline-nya juga berubah sekarang. Tagline-nya berubah ya. Jadi yang dulunya 2 anak cukup Pak, sekarang sudah berganti menjadi berencana itu keren. Berencana itu keren. Yang awalnya dari 2 anak cukup, sekarang berubah menjadi berencana itu keren. Kenapa perubahan itu dilakukan? Perubahan itu dilakukan karena itu tadi, karena kita harus melihat, menggait dengan kaum milenial tadi, kaum remaja tadi. Itu tidak berdampak kepada pengendalian penduduk ke depannya? Ya, karena kita kaum remaja kan harus kita rencanakan pasangan usia subur nanti seperti apa, mereka nanti sepertinya itu, jadi harus kita rencanakan dari awal. Jadi misalnya menjaga jarak kelahiran, mereka tahu gitu kan, jadi dampaknya ke pengendalian penduduk juga. Sudah diberikan pengetahuan sejak dini awal, seperti itu, sejak awal. Baiklah. Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ini juga ada kegiatan sejuta akseptor tuh Pak Ivan. Sejuta akseptor itu mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa Pak? Ya, sejuta akseptor ini adalah salah satu inovasi dari BKKBN, karena di masa pandemi COVID-19 ini kan banyak akseptor kita yang putus pakai. Artinya mereka itu takut untuk datang setelah mereka batas waktunya habis untuk pemakaian, misalnya pemakaian implan, mereka takut datang ke fasilitas kesehatan, takut terkena virus, takut menular dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi sehingga angka putus pakainya agak meningkat. Nah, nanti dikhawatirkan terjadi baby boom 2020, tahun 2021, artinya angka kelahirannya tinggi tahun 2021 seperti itu. Nah, jadi untuk tahap pas momen tanggal 29 Juni 2020 ini, pas momen Harganas, itu ada inisiatif dengan melakukan pelayanan sejuta akseptor. Jadi sejuta akseptor itu untuk seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Kabupaten Tapin, ini kita ada mendapat alokasi Bapak Bupati, ada mendapat alokasi sebanyak 42 akseptor untuk pemasangan implan. 42 akseptor. 42 akseptor dengan minimal 2 fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan. Tapi alhamdulillah
setelah kita cek ke lapangan itu sudah melebihi dari target yang ada. Mudah-mudahan nanti tanggal pelaksanaannya memang mereka hadir. Pelaksanaannya pada tanggal 29 Tanggal Juni? 29 satu hari itu. Oke. Terus yang kedua adalah pemakaian suntik. Itu sebanyak 95 orang dengan minimal 5 praktek mandiri bidan. Jadi harus memakai KB suntik berapa? 95 orang gitu kan minimal target. Terus untuk yang pemakaian yang pil dan kondom itu sebanyak 1978. Itu yang dilaksanakan oleh para kader, sebanyak 86 kader yang ditargetkan untuk membagikan ke masyarakat. Baik. Itu yang dilaksanakan itu pas tanggal 29 pas tanggal 29 Juni 2020 ini. Iya. Oke. Pak Bupati, tadi dari RPJMD Bapak menyebutkan bahwa itu untuk mewujudkan remaja yang berkualitas sampai tahun 2040 nanti ya Pak ya. Iya. Nah, melihat dari sini Pak, karena ada isu-isu nih Pak yang beredar Pak terkait bonus demografi. Di mana isunya ini pada tahun 2030 dan 2040 ini diprediksi jumlah usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia tidak produktif nih Pak. Dari sudut pandang Bapak sendiri bagaimana menyikapinya Pak? Ya. Memang ini tadi kan kita antisipasi dalam planning, dalam perencanaan kita itu harus matang itu dalam arti kita harus membaca situasi ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKKBN juga bahwa kaum milenial ini mungkin nanti kan isinya lebih tinggi, lebih besar peningkatannya. Nah itu kalau tinggi kualitasnya kan isinya tidak sebaik yang kita harapkan ya percuma. Makanya kita ada ke depan ini harus kita tingkatkan itu pertama dulu kesehatan. Baik. Kesehatan kita ini tingkatkan kesehatan gitu supaya mulai ibu mengandung sampai melahirkan itu kan dijaga dengan baik. Ibu-ibu rajin ke rumah sakit, ke bidan, ke dokter supaya jangan sampai nanti kan istilahnya kualitas anak itu kan istilahnya rendah, artinya nanti bisa-bisa nanti kan jadi stunting. Betul. Nah oleh karena itu ada pemikiran bagi kita ke depannya itu mungkin ibu-ibu hamil atau anak-anak kita itu kan akan diberi gizi yang tinggi. Makanan tinggi yang sifatnya bisa menunjang daripada kesehatan anak-anak kita. Baik. Kemudian kalau anak-anak kita sehat berarti kan nanti pendidikannya juga lebih baik. Nah kita berharap kalau besok isinya sehat, pendidikannya bagus, lancar, mereka isinya pemikirannya ini kan isinya cerdas apa dan sebagainya, otomatis kan kedepannya kan isinya menjadilah orang atau generasi yang sifatnya siap pakai. Betul. Makanya mereka itu tidak lepas juga dari kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial ini saya berharap ke depan itu tidak selalu perannya BKKBN, perannya pemerintah, peran swasta pun harus kita libatkan. Kita libatkan, artinya mereka boleh jadi dengan dana CSR-nya memberikan isinya makanan yang bergizi kepada anak-anak kita, mau PAUD, TIKA, itu yang lebih penting. Supaya nanti artinya anak ini terukur kalau isinya gizinya tinggi, kemudian pendidikannya isinya lebih baik. Nah diharapkan remaja ke depan itu kalau nanti kan ada kesempatan kerja yang diberikan kepada mereka, mereka siap pakai. Nah mungkin ini yang harus kita siapkan. Berarti memang tanggung jawab semuanya gitu ya Pak? Jawab semuanya. Tidak hanya keluarga saja seperti itu, tidak hanya keluarga inti, pemerintah dan masyarakat lain sebagainya juga. Nah tadi Bapak menyebutkan bahwa istilahnya ibu hamil harus memang rajin ke rumah sakit seperti itu Pak. Dan di masa pandemi COVID-19 ini Pak, apakah misalkan di rumah sakit itu terjamin layanan untuk ibu hamil Pak? Ya sementara sudah jelas terganggu. Tapi kita kan berharap misalnya kompet ini tidak selamanya kan ini kan harus kita bisa tahan, bisa kita kendalikan. Kalau semasa kompet ini sudah jelas yang sehat aja jadi tidak sehat. Ya. Nah oleh karena itu mungkin langkah kita mungkin yang sudah kita lakukan itu memberikan isinya sembako kepada masyarakat lah. Kegiatan kita supaya kan isinya mereka ibu hamil artinya gizinya tetap jalan gitu. Gizinya tetap jalan ya Pak ya. Baik. Nah, berkaitan dengan remaja juga nih Pak. Seperti yang kita ketahui nih bahwa beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Tapin ini sempat tinggi untuk urusan pernikahan usia dini. Tapi beberapa tahun terakhir kemudian ini menurun seperti itu
Kalau nggak salah urutan ketiga dari bawah untuk kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Nah, penurunan ini sangat signifikan. Kalau kita boleh tahu nih Pak, seperti apa kiat-kiat yang dilakukan Bapak dalam mengatasi hal itu? Kita kemarin memang isinya pertama masuk 2013 sebagai pimpinan daerah, kita kan belum bisa mempelajari. Makanya kan isinya begitu kan isinya keluar keputusan secara nasional bahwa kita termasuk isinya yang tingkat pernikahannya rendah. Ya. Kami mencoba dengan kawan-kawan terutama dari BKKBN sendiri, kemudian SKPD yang terkait, bagaimana kita menanggulanginya. Dengan adanya kebersamaan itu, akhirnya kan istilahnya terciptalah program-program sosialisasi yang bagus. Remaja kita kan kita ikut sertakan untuk memberikan sosialisasi. Baik. Kemudian kita menganggarkan di APBD, tidak selalu BKKBN juga, kemudian SKPD yang terkait pun kita anggarkan. Sehingga sosialisasinya ini jalan. Setelah sosialisasi jalan dan kesadaran masyarakat ini kan anak-anak kita kan isinya sudah mengerti, sudah tahu. Ya. Akhirnya kan menurun. Nah dengan menurun itu kan isinya kita alhamdulillah sekarang dalam posisi nomor 3 setingkat provinsi. Nah inilah bukti bahwa kita sudah memberikan sosialisasi yang baik. Hanya saja kami berharap dengan ini BKKBN, masyarakat kita, kemudian SKPD yang terkait, ini jangan putus. Ya, memberikan sosialisasi harus dipertahankan karena sudah kita nomor 3, jangan sampai remaja kita ini kan isinya nanti kembali lagi. Betul. Kembali ke awal karena kan isinya ya maklumlah sekarang isinya remaja pergaulan bebas ini kan berisikonya tinggi benar. Jadi harus benar-benar diberikan sosialisasi yang terbaik lah kepada anak-anak kita. Oke, sekali lagi memang tanggung jawab kita semua gitu ya Pak dalam mewujudkan hal tersebut. Baik pemirsa, masih beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, namun kita break sebentar dulu ya Pak. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Talk Show Banua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Amadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Tapin menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tapin, pertama, tetap berdiam diri di rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Kedua, hindari kerumunan atau keramaian. Ketiga, bagi saudara-saudara kami warga Kabupaten Tapin yang ada di perantauan, agar sementara waktu menahan diri untuk tidak mudik atau pulang kampung. Keempat, jagalah kebersihan dan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun. Kelima, mulai sekarang jika saudara keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, dan lindungi orang-orang yang kita cintai. Semoga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, virus corona atau COVID-19 dapat kita lawan dan dapat berakhir. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kesehatan, melalui Menteri Dalam Negeri, sampai pada Gubernur Kalimantan Selatan, bahwa jagalah kesehatan diri sendiri. Nah kemudian makanlah makanan yang bergizi. Nah sebelum isinya menyantap makanan, cucilah tangan terlebih dahulu. Kalau ada kontak dengan orang seperti kita kumpul hari ini, beri jarak 1 meter sampai 1,5. Jangan terlalu dekat. Yang selanjutnya lagi, kami berharap sesuai dengan isu secara nasional disampaikan juga, jangan masyarakat gelisah, resah. Nah kalau gelisah duluan, rasa takutnya terlalu tinggi, lalu kan isinya menghambat ke mental masing-masing. Lalu rasa takutnya terlalu tinggi lah.
terima kasih masih bersama kami di Talk Show Banua, tentunya pada hari ini dengan tema upaya pembangunan keluarga di Kabupaten Tapin dalam rangka Hari Keluarga Nasional tahun 2020. Dan tadi kita sempat membahas terkait dengan pernikahan usia dini ya, di mana dengan tanggung jawab semua pihak, dengan kerjasama yang baik, usia pernikahan dini ini dapat diturunkan secara signifikan di Kabupaten Tapin dari awalnya tertinggi sampai pada akhirnya 3 terbawah di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Nah, Pak Ipan, dalam program kependudukan dan keluarga berencana, dalam pembangunan keluarga, pendudukan dan keluarga berencana nih Pak, ada yang disebutkan dengan program Bangga Kencana. Nah, program Bangga Kencana ini seperti apa sih Pak, bisa dijelaskan Pak? Terima kasih. Jadi kalau program Bangga Kencana itu adalah perubahan, termasuk perubahan juga. Perubahan yang dulunya namanya KKBPK, sekarang menjadi Bangga Kencana. Jadi Bangga Kencana itu adalah pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi di sana termaktub atau tercakup ada beberapa program-program kegiatan yang khususnya mengenai secara keluarga secara keseluruhan, di mana keluarga itu kan sebagai satuan terkecil dari penduduk gitu kan, unit terkecil dari penduduk. Jadi di mana keluarga itu dengan sendirinya terdiri dari orang tua, bapak, ibu, dan anak. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dalam satu keluarga itu juga ada lansianya. Betul. Nah, jadi sehingga kita membina ini dari mulai bayi, dari balita sampai ke lansia. Jadi kita ada yang membentuk namanya kader BKB. Jadi bina keluarga balita. Jadi kader bina keluarga balita ini adalah mendidik atau memberikan pengetahuan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai balita, bagaimana merawat balitanya dan sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya BKR, bina keluarga remaja. Nah, sehingga orang-orang yang mempunyai keluarga mempunyai remaja juga dibina oleh para kader tersebut. Kemudian juga yang namanya BKL, bina keluarga lansia. Jadi orang-orang yang mempunyai lansia di rumah itu anaknya atau siapa yang ada di rumah itu yang harus kita berikan pengetahuan bagaimana mendidik para lansia agar lansia itu bisa tangguh, artinya dengan bisa mandiri gitu kan, bisa berusaha sendiri, bisa sehat begitu kan, seperti itu yang kita harapkan. Jadi secara keseluruhan adalah untuk mencakup keluarga seperti itu. Sejauh ini seperti apa penerapannya di masyarakat Pak? Kalau penerapan di masyarakat pakai itu kita harus pakai dengan sistem membentuk kader dulu. Kader-kader yang ada di pedesaan, jadi kita bentuk yang namanya BKB tadi, sudah BKR, dibentuk. BKS sudah dibentuk. Jadi setiap desa itu ada. Nah, sehingga mereka mengcover ada yang di lingkungannya masing-masing. Jadi artinya membina yang punya remaja, yang punya balita, yang punya lansia seperti itu. Lalu sejauh ini dampaknya seperti apa di masyarakat? Jadi dampaknya alhamdulillah untuk pengetahuan mereka untuk mendidik anak itu sudah mulai tahu. Artinya bagaimana kita juga ada yang namanya memantau yang namanya KKA, kartu kembang anak. Jadi juga seperti kayak posyandu juga. Tapi kalau posyandu kan yang ini kan cuma balitanya. Tapi kalau yang BKB itu adalah yang kita ini kan orang tuanya gitu lah, yang kita didik seperti itu. Jadi seperti itu ya dalam program Bangga Kencana tadi. Ya, untuk Pak Bupati sendiri nih Pak, dari program BKKBN sendiri itu ada yang dinamakan dengan Kampung KB Pak. Kalau di Kabupaten Tapin sendiri ada ya Pak Kampung KB tersebut? Ada. Nah, lalu seperti apa dukungan Bapak terhadap terwujudnya Kampung KB ini Pak? Kampung KB ini adalah program nasional yang diberikan kepada kita kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Tapin. Dan kami dengan BKKBN sudah ini memprogramkan kegiatan ini, bahkan setiap tahun kita rencanakan. Dan ada beberapa sudah desa Kampung KB yang kita sudah ditetapkan, Kampung KB yang terbaik bahkan sudah naik ke tingkat provinsi. Kampung KB ini manfaatnya tinggi untuk masyarakat kita. Artinya kita Kampung KB itu bagi yang mereka yang pengetahuannya rendah, kita fokuskan ke sana. Kita fokuskan ke sana, kita bina dengan baik, dan kami jajaran kami SKPD yang terkait kita arahkan ke sana.
kemudian kita anggarkan dalam APBD, kemudian SKPD yang terkait pun kita spot dengan pendanaan juga dalam APBD. Sehingga dengan kegiatan yang terpadu ini muncullah kesadaran masyarakat hidup sehat. Baik. Nah, hidup sehat itu kan isinya tidak gampang harus menciptakan, merubah mindset masyarakat menjadi sadar mereka bahwa sehat itu kan penting. Betul. Nah, kita berharap ke depan tadi yang kita harapkan pada 2030 dan 2040 ke depan, artinya kita menuju sehat dan berkualitas. Nah, untuk demikian maka Kampung KB ini kan isinya cukup bagus kita kelola, kita kembangkan di desa. Mereka apalagi PKK-nya juga turun juga membina. Kelihatan lah semuanya elemen masyarakat masuk di sana sehingga kelihatan bahwa itu kampung itu benar-benar isinya sudah sadar sehat, pendidikannya juga isinya muncul, kemudian keterampilannya juga muncul, bahkan isinya yang kemarin isinya remajanya tidak aktif menjadi aktif lah. Betul. Berarti sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk istilahnya sadar akan kesehatan seperti itu ya Pak. Lalu program KB ini apakah Kampung KB ya, apakah akan dibentuk di setiap desa seperti itu Pak? Kita setiap tahun kita pindah-pindah kecamatan, pindah-pindah kecamatan, mencari di mana desa yang ini hasilnya belum mencapai sasaran atau mungkin perlu dibina oleh kita. Nah itu kita cari setiap tahun, sehingga tiap kecamatan itu bergiliran kita tampilkan supaya kan tiap kecamatan itu kan paling kada ada sampel lah, ada sampel yang bisa dilihat isinya desa lain, kampung lain, supaya nanti kampung ini kan isinya menjadi sampel per kecamatan. Sampel dari per kecamatan ya Pak. Baik. Nah untuk Pak Ipan kembali nih Pak, suasana pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berpengaruh pada semua sektor nih Pak Ipan ya. Terkait kegiatan di sektor BKKBN sendiri sampai sejauh mana nih Pak perkembangannya, lalu apakah ada pengaruhnya dan bagaimana cara penanggulangannya? Oke, bagus. Jadi kalau yang mengenai pandemi COVID-19 ini memang ada dampaknya, ada pengaruhnya ke program kita, di mana seperti kami sampaikan tadi yang dikhawatirkan akan terjadinya angka putus pakai pemakaian kontrasepsi, sehingga mereka pada takut datang ke fasilitas kesehatan, kemudian mereka kadang petugasnya juga enggan memilih datang ke ke fasilitasnya gitu kan, masyarakatnya enggan datang ke petugas gitu kan. Terus juga di mana dalam masa pandemi ini yang dikhawatirkan juga karena ini adalah anjuran sering stay at home, harus di rumah dan sebagainya, juga dikhawatirkan ada baby boom tadi, artinya melonjaknya angka kelahiran nanti pada tahun 2021. Nah, sehingga kita ada beberapa kegiatan juga yang harus kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah setiap kita kabupaten ini harus mengkampanyekan mengenai COVID-19. Jadi kami dengan memakai mobil penerangan, Mopen itu kami ke kecamatan-kecamatan itu selalu memberikan pengumuman-pengumuman. Itu seperti itu. Jadi kita ke kecamatan datang memberikan pengumuman pakai mikrofon, itu artinya supaya tinggal di rumah, kalau keluar memakai masker, kemudian harus cuci tangan dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga untuk petugas PLKB sendiri, itu juga mereka sekarang yang dulunya tidak dianjurkan membagikan alat kontrasepsi, sekarang mereka harus yang datang ke rumah-rumah alat kontrasepsi. Kemudian untuk yang PLKB yang non ASN, itu harus mengcover, setiap orang itu harus mengcover 20 kader dalam grup WA-nya. Jadi 20 kader itu harus mereka setiap sebulan itu minimal 2 kali harus memberikan penyuluhan lewat grup WA tersebut. Jadi kan ada 12 kecamatan, ada 12 orang, itu harus yang non ASN itulah yang akan memberikan ke masing-masing 20 tadi. Jadi kan 20 kali 12 sudah 200-an lebih gitu, betul, kan untuk kader-kader kita gitu kan, seperti itu. Nah, jadi itu beberapa kegiatan kita untuk yang masalah penanggulangan COVID ini, sehingga terlaksana, artinya tercapailah mudah-mudahan sasaran kita ini, sehingga tidak lagi terjadi angka putus pakai tersebut.
Baik, walaupun di masa pandemi COVID-19 tetap terus berjalan seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Bupati, untuk yang terakhir nih Pak, sehubungan dengan Hari Keluarga Nasional nih, apa yang menjadi harapan Bapak atau himbauan Bapak terhadap peran keluarga dalam masa pandemi COVID-19 nih Pak? Himbauan kita sesuai dengan protokol kesehatan, bahwa kita tinggal di rumah kalau tidak perlu. Nah, kemudian kewajiban kita sehari-hari kalau keluar pakai masker, cuci tangan, nah kemudian menjaga lingkungan supaya kita selalu sehat. Betul. Yang kedua, kami berharap bagaimanapun karena situasi anak-anak sekolah kita masih libur. Nah, kami minta anak-anak kita supaya kita kan isinya bisa mereka yang membantu kita BKKBN, mereka fokus belajar di rumah, berdiskusi mungkin lewat ini HP atau sebagainya, supaya artinya kualitas pendidikan itu bisa lebih baik. Nah, kami juga mencoba ke depan bagaimanapun kebutuhan hidup masyarakat kita ini harus terpenuhi. Betul. Kami sudah mempersiapkan pangan kita untuk di Kabupaten Tapin, berjaga-jaga besok-besok kalau kekurangan pangan kita siap menurunkan pangan kita, beras kita untuk masyarakat kita. Yang lebih penting mereka harus disiplin. Kalau masyarakat tidak disiplin, cepat diserang oleh penyakit COVID-19. Nah, disiplin itu sangat penting, itu paling tidak kita menahan diri untuk keluar rumah kalau tidak perlu. Mungkin inilah masukan dari kami, sehingga kita berharap Kabupaten Tapin tidak bertambah lagi penyakit COVID ini, dan masyarakat kita bisa merasa nyaman hidup kembali, menuju new normal lah. Baik, amin. Ya, terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya hari ini, Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, yang semoga istilahnya upaya pembangunan keluarga kita ke depannya terus meningkat dan tentunya mewujudkan remaja yang berkualitas untuk ke depannya seperti itu. Ya, terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan program Talk Show Banua pada hari ini. Terus terapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, dan saya ucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Akhirnya saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.